Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Soleha dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama yaitu pengertian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa penting yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia, sampai akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri singkatnya adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda pada 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diumumkan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya diculik oleh golongan muda lalu dibawa ke salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Rengas Dengklok. Oleh sebab itu, peristiwa ini dinamai dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan yang pertama adalah untuk mencegah terpengaruhnya Soekarno-Hatta terhadap pengaruh Jepang. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mendesak kedua tokoh supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan Jepang. Yang ketiga yaitu latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Memuncaknya perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia nampak digiatkan oleh bangsa Indonesia dari golongan tua maupun dari golongan muda. Kedua-duanya berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Hanya cara mengemukakan dan melaksanakan pendapat itulah yang berbeda. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya dengan jalan bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbiinkai. Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, sesuai dengan dekrit Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawakan semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Para anggota di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI itu digerakkan oleh pemerintah, sedangkan mereka diizinkan melakukan segala sesuatunya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Tetapi, di dalam melakukan kewajibannya itu, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan hanyalah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena itu harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. B. Kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko-Ichiu. Dengan diumumkannya pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, maka pada saat yang sama Dokuritsu Jumbichusakai dibubarkan. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Jenderal Yamamoto mengucapkan terima kasihnya dan menegaskan kepada mereka bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara ke-16 saja, akan tetapi oleh Jenderal Besar Terauchi sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Untuk pengangkatan itu, Jenderal Besar Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Diningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka berangkat menuju ke markas besar Terauchi di Vietnam Selatan. Dalam suatu pertemuan di Dalat, Vietnam Selatan, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa pemerintah kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera. Setelah persiapannya selesai, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, melainkan demi bagian sesuai kondisi setempat. 21 anggota telah dipilih, tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa, tetapi juga dari berbagai pulau Jawa dan suku seperti berikut. 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, dan 2 wakil dari golongan penduduk Cina. Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua.
dan sebagai penasehatnya ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian PPKI ditambah dengan 6 anggota lagi tanpa seizin Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kahman Singodimedjo, Sajuta Malik, Iwa Kusma Sumantri, dan Ahmad Subardjo. Dan saat ketiga tokoh PPKI yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Ternyata Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Begitu Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat pada 14 Agustus 1945, Syahir memberitahu mereka bahwa Jepang sudah meminta gencatan senjata. Sekali lagi ia mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang sudah menyerah merasa bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum mampu menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Jepang. Mereka khawatir apabila hal itu justru mengakibatkan pertumpahan darah yang sia-sia. Jepang saat itu menghadapi pemboman Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dengan cara melakukan penyerbuannya ke Manchuria. Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Mereka ingin memperbincangkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan waktu diadakannya sidang PPKI yang pertama pada keesokan harinya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa Rengas Dengklok. Keinginan para pemuda untuk memaksa golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gagal sehingga para pemuda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71. Mereka memutuskan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut jalan pemikiran pemuda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalanginya untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Rengas Dengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta berdasarkan pertimbangan daerah tersebut jauh dari jalan raya sehingga mudah mengawasi gerak-gerik tentara Jepang. Rengas Dengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka melakukan latihan bersama-sama. Selain itu, Rengas Dengklok letaknya terpencil yakni 15 km ke dalam dari Gedung Gede, Kerawang pada Jalan Raya Jakarta-Cirebon. Dengan demikian, deteksi dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Karena pastilah mereka harus melalui Gedung Gede dahulu, di mana pasukan tentara peta telah bersiap-siap untuk menahannya. Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalah badan Jepang dan tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan secara apa yang telah dijanjikan oleh Jenderal Besar Terauchi dalam pertemuan di Dalat. Sebaliknya, golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintah Jepang. Sultan Syahrir termasuk tokoh yang pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka. Karena ia mendengarkan radio yang tidak disegel oleh pemerintah militer Jepang. Ia mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945.
Dalam suatu pertemuan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, tidak lama sesudah Hatta kembali dari Dalat. Tetapi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta masih mencari kebenaran berita tentang kapitulasi Jepang secara resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. 5. Kronologi waktu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu pula Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam untuk memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsekam Terauchi. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khairul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya dengan pendapat dari Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia, baik datangnya dari pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidak perlu dipersoalkan. Justru sekutulah yang menjadi persoalan karena pengalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Pada akhirnya terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukannya pengasingan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama Jukisung keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pemimpin bangsa tersebut, tetapi karena kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya apalagi untuk menekannya. Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudarso Singgi. Maka Sudarso Singgi kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta golongan muda atau Wikana dan golongan tua atau Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Malik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Herman Kandeler. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi melihat jalan menuju ke lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap,
Akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pada pertengahan bulan Ramadan, pukul jam 10 pagi dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit VITI, Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suhud. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Yang keenam yaitu tokoh-tokoh peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok melibatkan beberapa tokoh, yaitu sebagai berikut. Golongan muda yaitu Yusuf Kunto, Wikana, Sukarni, Iwakusuma, Shodanko Singgi, dan Subeno. Golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.